Selamat malam semuanya. Hari ini saya akan memberikan penjelasan mengenai UML atau Unified Modeling Language. Jadi, UML atau Unified Modeling Language adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Awal mulanya UML diciptakan oleh Object Management Group dengan versi awal 1.0 pada bulan Januari 1997. UML merupakan gabungan dari metode Bloch, Rumbaud, OMT, dan Jacobson. Tetapi UML mencakup lebih luas daripada OOAD. Pada pertengahan saat pengembangan UML, dilakukan standarisasi proses dengan OMG atau Object Management Group, dengan harapan UML bakal menjadi bahasa standar pemodelan pada masa yang akan datang, yang sekarang sudah banyak dipakai oleh beberapa kalangan. Sejarah singkat UML yaitu UML itu dia dimulai secara resmi pada Oktober 1994 ketika Rumbaud menggabungkan kekuatan dengan Bloch. Mereka berdua lalu bekerja bersama di Relational Software Corporation. Proyek ini memfokuskan pada penyatuan metode Bloch dan Rumbaud atau OMT. Pada bulan Oktober 1995, UML merilis versi 0.8 dan pada waktu yang sama juga Jacobson bergabung dengan Relational. Cakupan dari UML pun semakin luas. Kemudian dibangunlah persatuan untuk UML dengan beberapa organisasi yang akan menyumbangkan sumber dayanya untuk bekerja mengembangkan dan melengkapi UML. Area penggunaan UML itu dia ada banyak ya. Jadi ada sistem informasi perusahaan, ada sistem perbankan dan perekonomian, di bidang telekomunikasi, di bidang transportasi, di bidang penerbangan, bidang perdagangan, bidang pelayanan elektronik, bidang pengetahuan, bidang pelayanan berbasis web terdistribusi. Bagian-bagian dari UML itu yaitu ada view, yang dimana digunakan untuk melihat sistem yang dimodelkan dari beberapa aspek yang berbeda. Itu seperti use case view, logical view, component view, concurrency view, dan deployment view. Use case view itu dia mendeskripsikan fungsionalitas sistem yang seharusnya dilakukan sesuai dengan yang diinginkan external actors. Actors itu berarti dia orang yang berinteraksi dengan suatu aplikasi. Jadi aktor yang berinteraksi dengan sistem dapat berupa user atau sistem lainnya. View ini digambarkan dalam use case diagram dan kadang-kadang dengan activity diagram. View ini digunakan terutama untuk pelanggan, perancang atau desainer, pengembang atau developer, dan penguji sistem atau tester. Ini ada logical view. Mendeskripsikan bagaimana fungsionalitas dari sistem struktur statis, class object, dan relationship, dan kolaborasi dinamis yang terjadi ketika objek mengirim pesan ke objek lain dalam suatu fungsi tertentu. Ada komponen view yang mendeskripsikan implementasi dan ketergantungan modul. Komponen yang merupakan tipe lainnya dari modul diperlihatkan dengan struktur dan ketergantungan. Juga alokasi sumber daya, komponen, dan informasi administratif lainnya. Kemudian ada concurrency view yang membagi sistem ke dalam proses dan prosesor. View ini digambarkan dalam diagram dinamis dan diagram implementasi, serta digunakan untuk developer, integrator, dan tester. Kemudian yang terakhir ada deployment view, yang mana dia mendeskripsikan fisik dari sistem, seperti komputer atau perangkat lainnya, atau bagaimana hubungannya dengan lainnya. Tujuan dan fungsi UML itu dia bisa memberikan bahasa pemodelan visual atau gambar kepada para pengguna dari berbagai panca pemrograman maupun proses umur rekayasa. Kemudian dia menyatukan informasi terbaik, memberikan gambaran model,
atau visual yang ekspresif. Kemudian dia tidak hanya menggambarkan model sistem software saja, namun juga model sistem berorientasi objek. Mempermudah pengguna untuk membaca suatu sistem berguna sebagai blueprint, jelas ini nantinya menjelaskan informasi yang lebih detail dalam perancangan berupa coding suatu program. Kemudian memodelkan sistem perangkat lunak UML digunakan untuk mendesainkan sistem perangkat lunak dari berbagai aspek. Atau struktur, perilaku, dan interaksi antar objek. Meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, sehingga untuk pemodelan UML ini dia bisa mempermudah penjelasan kepada orang-orang yang melihat model UML tersebut. Meningkatkan kualitas perangkat lunak dalam pengembangan perangkat lunak. Kemudian meningkatkan efisiensi pengembangan perangkat lunak, sehingga orang yang akan membuat suatu aplikasi dia lebih gampang dalam mengembangkan perangkat lunak tersebut. Memastikan perusahaan klien dalam mengembangkan perangkat lunak. Kemudian untuk contohnya, contoh diagram yang sering digunakan, yaitu dia ada use case diagram yang yang merupakan salah satu jenis dari diagram kuantum yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Use case merupakan sesuatu yang mudah dipelajari, yaitu dia langkah awalnya untuk melakukan pemodelan perlu adanya suatu diagram yang mampu menjabarkan aksi aktor dengan aksi dalam sistem itu sendiri, seperti yang terdapat pada use case. Kemudian yang kedua ada activities diagram, yaitu dia merupakan suatu diagram yang memodelkan berbagai proses yang terjadi pada sistem. Jadi dia menggambarkan proses berjalannya suatu sistem dan digambarkan secara vertikal. Jadi untuk diagram activities itu dia seperti ini. Ya, jadi dia awalnya penggunanya diam, kemudian user action, usernya melakukan aksi, kemudian dia memberikan perintah, kemudian dia memproses proses sampai akhirnya dia menjalankan perintah tersebut. Juga ada sequence diagram. Sequence diagram merupakan diagram yang menjelaskan interaksi objek berdasarkan urutan waktu. Jadi dia berdasarkan urutan sesuai waktu, dapat menggambarkan urutan atau tahapan yang harus dilakukan untuk dapat menghasilkan sesuatu seperti yang tertera pada use case diagram. Jadi ini adalah salah satu contoh untuk sequence diagram ya. Ini yang keempat ada class diagram. Kelas diagram itu merupakan suatu diagram yang digunakan untuk melakukan kelas-kelas berupa paket-paket untuk memenuhi salah satu kebutuhan paket yang akan digunakan nantinya. Jadi di kelas diagram ini dia lebih banyak digunakan di dasar basis data, yang mana dia akan terdapat beberapa tabel-tabel yang bisa saling berhubungan antara satu tabel dengan tabel lainnya. Seperti pada contoh gambar di sini, dalam kelas diagram ini bisa juga dipakai di aplikasi seperti MySQL yang dimana di dalam MySQL ini ada fitur-fitur yang bisa membuat kelas diagram seperti ini. Jadi dia ada tabel-tabelnya, kemudian dia akan ada berhubungan satu tabel dengan tabel lainnya seperti itu. Kemudian ada state machine diagram, yaitu salah satu jenis diagram perawatan yang berfungsi untuk menggambarkan transisi. Jadi dia menggambarkan transisi perubahan yang terjadi pada suatu objek seperti pada gambar berikut. Terakhir ada komponen diagram, itu berfungsi untuk menggambarkan software pada suatu sistem komponen yang merupakan penerapan pada piranti lunak atau software. Ya, seperti ini adalah contohnya. Kemudian ya, sekian penjelasan mengenai UML dari saya. Terima kasih.